Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Gerebek 3 lokasi dalam 10 hari, polisi di Merauke berhasil meringkus 3 pembuat miras oplosan. Ribuan tentara ikut upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI di Merauke dan Jayapura. Polisi siap mengawal pendistribusian logistik pilkada hingga ke TPS. Kampanye dalam pilkada adalah tahapan penting, namun menyita banyak waktu dan tenaga. KPU Kabupaten Merauke meminta 4 pasangan calon bupati dan wakilnya agar menjaga kesehatan karena masa kampanye masih panjang, sekitar 1 bulan lagi. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, sudah menyampaikan saran tersebut kepada seluruh pasangan calon dan berharap mereka mengutamakan kesehatan, kendati para calon kepala daerah sudah melewati tes kesehatan. Selama ini dilakukan adalah pertemuan terbatas maupun juga tatap muka atau dialog. Kami juga sudah meminta untuk menyampaikan kepada paslon melalui LO untuk menyampaikan bahwa dalam proses ini jangan terlalu sampai forsir, karena mengingat kesehatan ya kita, karena kesehatan dengan cuaca yang tidak terlalu bagus ini, maka kita minta juga paslon untuk tidak terlalu melakukan forsir tenaga untuk melakukan ini, karena ada banyak bentuk-bentuk kampanye kan, bisa melalui media sosial, bisa melalui media luring ya, daring itu bisa dilakukan dan tidak harus secara maraton ya melakukan kampanye dalam 1 hari itu ya. Jadi kita sudah menghimbau kepada untuk bakal calon pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk juga memanfaatkan media-media lain untuk menggunakan metode-metode kampanye sehingga kesehatan dan tenaganya juga bisa fit dalam proses ini. Sebelumnya, calon wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, Petrus Safan, meninggal dunia saat berkampanye untuk pilkada gubernur. Petrus diduga mengalami kelelahan karena harus berkampanye di sejumlah tempat. Selain itu, kondisi cuaca di Merauke saat ini tidak menentu dan KPU mengkhawatirkan berpengaruh terhadap kondisi para calon yang saat ini tengah berkampanye. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan kepala daerah 2024 semakin dekat. Dan dalam pilkada kali ini, jumlah golput diharapkan semakin berkurang. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengajak 750.000 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap agar menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Menurut Ramses, pemilih sebagai warga negara bertanggung jawab memilih pemimpin yang cerdas. Ia juga mengingatkan, dalam pilkada nanti warga tidak boleh golput atau tidak memilih. Mereka harus mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur serta calon kepala daerah di setiap kabupaten kota. Dapat memilih dan khusus ASN, saya sudah sampaikan, tidak boleh ikut terlibat politik praktis, tidak boleh ikut dia terlibat kampanye secara aktif. Untuk mendengarkan seperti anjuran boleh mendengarkan, tetapi khusus di sini saya sampaikan lebih bagus mendengarkan visi dan misi melalui media maupun pamflet-pamflet yang dibuat mereka, sehingga nanti benar-benar netralitas TNI itu ASN khususnya terjamin. Untuk TNI ya tugasnya untuk mengamankan. Harapan saya tidak ada yang memihak kepada salah satu paslon. Untuk masyarakat ya saya mengimbau masyarakat dengan 750 ribuan sekian orang itu yang DPT-nya ya semuanya menggunakan hak suaranya. Komisioner KPU Papua Abdul Hadi juga mengajak masyarakat datang ke TPS karena suara pemilih akan menentukan masa depan Papua 5 tahun mendatang. Datanglah ke tempat atau bilik suara di mana Bapak Ibu terdaftar di DPT tersebut. Ceklah DPT online
di mana Bapak Ibu akan memilih di TPS mana. Karena bagaimanapun juga suara Bapak Ibu sangat menentukan masa depan Papua 5 tahun yang akan datang. Harapan kami, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang betul-betul berkontributif pada Papua. Papua adalah milik kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ramses Limbong meminta masyarakat Papua membantu TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pilkada berjalan aman dan lancar. Ia juga meminta masyarakat tidak mempercayai berita hoaks atau kabar bohong yang kerap muncul di media sosial saat pilkada. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.